Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang materi di bab berpikir komputasional, yaitu pengurutan atau istilah bahasa Inggrisnya adalah sorting. Nah, untuk kali ini tujuan pembelajarannya, siswa mampu memahami algoritma pengurutan atau sorting dengan baik dan juga mampu menerapkan algoritma pengurutan atau sorting dengan baik. Nah, sekarang kita bahas apa sih itu pengurutan atau sorting, ya. Nah, di sini pengurutan atau sorting yaitu suatu permasalahan pada komputasi yang dilakukan agar suatu kelompok benda, objek, atau entitas diletakkan mengikuti aturan tertentu, ya. Nah, jadi di sini kita berbicara tentang cara mengurutkan sekelompok benda, objek, atau entitas, ya. Diurutkan, diletakkan mengikuti aturan tertentu. Nah, apa saja sih contoh pengurutan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, di sini kita mungkin sering melihat tampilan seperti ini, ya. Bagi kita yang sering berbelanja online di marketplace, ya, mungkin sering melihat menu-menu seperti ini, ya. Nah, ini adalah tentang pengurutan barang, ya, yang akan kita beli. Biasanya kita saat mencari barang, kita akan mencari nama barang, ya. Kita akan mengetikkan kata kuncinya di pencarian. Dan setelah ditekan enter, nanti akan menampilkan daftar barang yang kita cari, ya. Nah, di sini dapat diurutkan berdasarkan terkait dengan kata kunci yang kita cari, ya. Jadi dia akan menampilkan sesuai kata kunci yang kita cari. Kemudian kalau kita klik terbaru, nanti dia akan menampilkan data barang-barang yang terbaru, ya. Dan kalau kita pilih yang terlaris, nanti dia akan menampilkan barang-barang yang terlaris, ya, yang banyak terjual, ya. Kemudian kalau kita pilih harga barang, nanti dia akan menampilkan harga terendah sampai harga tertinggi, maka dia akan menampilkan dari mulai harga yang terendah, ya. Nah, kalau kita memilih dari harga tertinggi sampai harga terendah, dia akan menampilkan dari harga tertinggi, ya. Jadi sesuai keinginan kita, bagaimana kita mencari barangnya lebih mudah, ya, sesuai dengan keinginan kita. Nah, itu mungkin contoh pengurutan penerapan sehari-harinya di dalam sebuah aplikasi, ya. Nah, sekarang kita coba lihat mengenai animasi pengurutan di website visualgo.net, ya. Nah, sekarang kita akan membuka website visualgo.net, ya. Nah, di sini kita pilih sorting atau pengurutan. Ini kita close saja. Nah, sebenarnya di sini ada berbagai macam algoritma pengurutan, ya. Namun kali ini kita akan membahas 3 saja, yaitu bubble sort, selection sort, dan insertion sort. Nah, pertama kita akan coba lihat animasi dari bubble sort, ya, seperti apa dia mengurutkan data, ya. Kita akan coba lihat seperti apa sih pola pengurutan dari bubble sort ini, ya. Nah, kalau kita perhatikan pola pengurutan dari bubble sort ini, dia akan menukar bilangan dari yang paling kiri, ya, dia akan mengecek dengan bilangan yang sebelah kanannya, ya. Apakah bilangan yang sebelah kiri itu lebih besar dengan bilangan yang sebelah kanannya? Kalau lebih besar, dia akan menukar dengan bilangan yang sebelah kanannya, ya. Nanti dia akan mengulang secara terus-menerus, ya, sampai urutan bilangannya urut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah,
Nah, sekarang datanya sudah urut ya. Nah, seperti itulah pola dari pengurutan bubble sort ya. Nah, sekarang kita coba lihat animasi dari pengurutan selection sort ya. Seperti apakah polanya? Kita akan coba lihat animasinya. Nah, kalau selection sort ini, dia akan mencari dari kiri sampai ke kanan bilangan yang paling terkecil. Ya. Kalau sudah ketemu, nanti dia akan tukar dengan bilangan yang sebelah kiri yang belum urut. Nah, dia akan mengulang terus-menerus sampai nanti datanya urut dari yang terkecil sampai ke besar. Dari kiri ke kanan ya. Dari kecil sampai yang terbesar. Ya, datanya sudah hampir urut. Nah, sekarang datanya sudah urut ya. Nah, itulah pola dari algoritma pengurutan selection sort. Kemudian yang terakhir kita akan coba lihat animasi dari algoritma pengurutan insertion sort ya. Sekarang kita coba lihat polanya seperti apa. Nah, untuk algoritma pengurutan insertion sort, dia akan mengecek bilangan yang sedang dipilih dengan bilangan yang sebelah kirinya ya. Apakah bilangan yang dipilih itu lebih kecil dari bilangan yang sebelah kirinya? Kalau lebih kecil, dia akan menukar ya sampai ke posisi yang pas ya. Nah, sampai datanya urut dari kecil sampai yang terbesar. Nah, itulah tadi animasi dari pengurutan insertion sort. Nah, jadi dari ketiga algoritma tadi kita sudah lihat animasinya ya. Nah, dari animasi tadi kira-kira algoritma mana ya yang dapat mengurutkan data lebih cepat? Nah, silakan disimpulkan sendiri. Nah, itulah tadi materi dari pengurutan atau sorting. Jadi sekarang kita sudah terbayang bagaimana sih tadi ya data barang di aplikasi itu bisa diurutkan ya, sesuai dengan kriteria dari harga terendah sampai harga tertinggi, dari barang yang terlaris dan lain-lainnya. Nah, jadi yang terjadi di dalamnya pengurutannya seperti ini ya, berdasarkan contoh algoritma pengurutan yang sudah kita bahas tadi, ada 3 ya. Nah, nanti untuk algoritma pengurutan lainnya bisa dipelajari sendiri, bisa dilihat di website visualgo.net. Nah, baik itu saja materi pengurutan atau sorting yang dapat kita bahas. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.